Halo Papa Mama, jumpa lagi dengan saya Dr. Markus. Pada cicat kali ini, saya akan membahas tentang awal-awal bayi diberi makan, yaitu sekitar usia 6 bulan sampai dengan 12 bulan. Saya tidak akan membahas tentang jenis-jenis makanan ataupun aspek nutrisi. Yang akan saya bahas adalah aspek makan ditinjau dari sudut perkembangan otak manusia, di mana hal itu merupakan dasar daripada proses pemberian makan pada anak agar anak dapat makan dengan baik dan benar. Dengan penjelasan saya ini, Papa Mama mendapat pengetahuan bahwa proses makan pada bayi bukan hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut, bukan hanya sekedar memberikan nutrisi yang baik kepada bayi dan anak, tetapi juga merupakan proses interaksi, proses perkembangan antara anak dengan orang tua dan orang-orang sekitarnya untuk menjadi tumbuh kembang yang baik. Ada beberapa keluhan yang seringkali dikemukakan orang tua sehubungan dengan praktek pemberian makan pada anak. Orang tua ada yang mengeluh bahwa kalau mau makan, anaknya selalu nangis menjerit-jerit. Orang tua sudah berusaha untuk membuat anaknya tidak menangis. Misalnya mbaknya disuruh berjoget-joget, terus kemudian ada lagi disetelkan TV, tapi tetap anaknya nangis menjerit-jerit tidak mau makan. Ada lagi keluhan, anaknya maunya ngemut aja, tapi nggak mau makan. Makannya yang ada di mulutnya, itu aja yang diemut-emut. Terus diemut sampai makanannya itu menggumpal dan kemudian dilepehkan. Jadi anaknya nggak makan. Hal ini sering terjadi di poliklinik, khususnya pada bayi-bayi yang awal-awalnya tidak diberikan titer, bayi-bayi yang tidak diperbolehkan untuk masukin tangan ke dalam mulutnya. Ada lagi keluhan, makanannya langsung ditelan. Jadi anaknya nggak pernah ngunyah. Oleh karena itu ibunya hanya bisa memberikan makanan-makanan yang sifatnya cair, yang sifatnya sangat lembut, karena takut anaknya langsung telan, seringkali jadi tersedak. Ada lagi orang tua yang kemudian mengakali, makannya dicampur sama kuah terus supaya gampang ditelannya. Jadi anaknya terus saja seperti itu, makannya langsung ditelan, tidak pernah dikunyah. Di sisi lain ada lagi keluhan bahwa anaknya maunya makannya berbeda-beda terus. Dibikinin yang sama, anaknya nggak mau, nolak-nolak. Maunya makan yang berbeda. Akhirnya orang tua capek karena harus terus berimprovisasi mencari sesuatu yang berbeda. Ada lagi yang mengeluhkan bahwa anaknya makannya lama, bisa 1 jam bahkan bisa lebih, sehingga orang tuanya merasa sangat kerepotan karena waktunya habis hanya untuk memberi anaknya makan. Ada lagi orang tua yang mengeluhkan bahwa anaknya makannya maunya yang itu-itu aja. Dimasakin yang berbeda, anaknya tidak mau, langsung melepeh, langsung memalingkan muka atau menangis-nangis. Tapi kalau diulang makanan yang sama, anaknya langsung makan lahap. Hal-hal seperti keluhan-keluhan itu sering terjadi di poliklinik. Lalu pertanyaannya, bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana mengatasinya? Sebenarnya proses makan pada anak itu merupakan hal yang sejalan dengan perkembangan otak pada manusia. Seperti yang terlihat pada grafik yang ada di bawah ini. Sebenarnya grafik ini sudah disajikan pada cicat sebelumnya, tapi perlu diingatkan sekali lagi hubungannya dengan makan pada anak. Bulan sampai dengan 1 tahun, perkembangan sensori sudah optimal dan sedang berkembang terus menuju kesempurnaan. Begitu pula dengan perkembangan komunikasi atau berbahasa juga sudah menuju titik optimal dan terus menuju ke titik kesempurnaan. Sedangkan higher cognitive function berkembang pesat menuju titik optimal dan sedang terus menuju titik optimal menuju ke kesempurnaan. Sesuai dengan grafik perkembangan otak pada usia 6 bulan sampai dengan 1 tahun, proses makan juga menyesuaikan hal tersebut, yaitu pada usia 6 bulan, anak sudah bisa duduk tegak dan stabil. Misalnya didudukkan di kursi, duduk dengan di pangku, dan anak juga sudah bisa melihat benda-benda kecil
benda-benda yang berwarna, fokus matanya sudah baik, dan bisa meniru tingkah orang sekitarnya. Oleh karena itu pada saat mulai makan, sebaiknya papa dan mama harus duduk sama tinggi di meja makan. Atau bayi boleh sedikit lebih rendah, tapi tetap dapat melihat jelas, dan fokus pada papa mama yang sedang mempersiapkan alat-alat makan. Menyajikan makanan di hadapan anak, dan papa dan mama juga penyajiannya harus menarik dalam hal bentuk, dalam hal warna. Jadi saat anak melihat papa dan mama makan, anak pasti akan membuka mulutnya, mengecap-ngecap dan mencoba meraih makanan papa dan mama. Disitulah papa dan mama kemudian mengenali bahwa anaknya mau makan. Momen ini harus tetap dijaga setiap kali anaknya makan. Karena apa? Karena momen inilah yang sangat masuk dalam memori anak, di mana saat itu adalah itu yang merangsang dia pertama kali mau makan. Anak-anak juga umur 6 bulan sampai dengan 1 tahun sudah bisa meraba tekstur dengan baik. Saraf pengecapannya juga sudah bekerja baik untuk mengecap rasa makanan, dan hidungnya pun sudah bisa membaui makanan. Oleh karena itu, tidak heran kalau bayi-bayi yang tadinya minum susunya adalah cair, begitu kita berikan makan, makannya pun harus mulai dengan tekstur makan yang sangat lembut. Artinya, misalnya yang disaring, kemudian diencerkan lagi dengan susunya. Kenapa mesti ada pengenceran dengan susu? Karena tadi bayi itu awalnya minumnya susu yang sifatnya cair dan baunya bau susunya itu. Oleh karena itu, proses pemberian makan dimulai dengan yang lembut, diencerkan dengan susunya, sebaiknya susunya pun sebaiknya sama, supaya rasanya sama, baunya sama, sehingga anak beradaptasi dengan mudah. Setelah itu, baru tekstur makannya menjadi lebih kental, lebih padat, dan meningkat hingga nasi. Buah-buahan juga sama, dimulai dengan pure yang sifatnya sangat lembut. Purenya itu juga bisa dicampur dengan susu, kemudian meningkat menjadi buah parut, bahkan buah potong, dan biarkan anak mencoba memakan buah potong itu secara mandiri. Dari sisi komunikasi, anak juga sudah mengerti omongan-omongan orang sekitarnya dan mencoba menunjuk-nunjuk objek. Jadi pada saat papa dan mama mengajak makan anak, papa mama mengajak bicara pula dan menanyakan pada anak sukanya apa, apakah suka atau tidak suka, mau makan lagi atau tidak, dan sebagainya. Prinsipnya, anak itu harus diajak bicara secara pelan-pelan. Proses bicara sama anak, tentu tidak ada salahnya kalau kita berulang-ulang menanyakan pada anak. Karena anak yang baru awal-awal mengerti pembicaraan kita, tentu untuk memahaminya, dia perlu pengertiannya itu untuk masuk ke dalam benak dan otaknya, itu perlu waktu. Oleh karena itu, kalau kita lakukan pertanyaan itu berulang-ulang, diharapkan pelan-pelan anak benar-benar akan mengerti makna daripada pertanyaan kita. Selanjutnya, higher cognitive function. Di sini anak sudah bisa fokus dan konsentrasi terhadap makan. Punya rasa ingin makan, rasa lapar, rasa kenyang, punya rasa ingin tahu yang besar, ingin mencoba sesuatu yang baru, ingin meniru tingkah orang-orang sekitarnya, dan mampu menunjukkan rasa emosinya, senang terhadap makanan itu, suka maupun tidak suka. Juga biarkan papa dan mama supaya anak mencoba sendiri mengambil makan dengan tangannya, kemudian memasukkan makanan-makanan ini ke dalam mulutnya, dan biarkan juga mulutnya kotor, belepotan dengan makanan-makanannya, dan biarkan juga tangannya semuanya kotor, menggosok-gosok ke mulutnya, semua dibiarkan. Jangan buru-buru dibersihkan. Kalau mau bersihkan mulut dan tangannya, nanti saja setelah proses makan selesai. Tujuannya apa? Tujuannya supaya seluruh saraf sensori di sekitar mulut, lidah, dan dalam gigi-gigi gusinya itu semuanya bekerja untuk merasakan tekstur makanan, merasakan rasanya makanan. Dan otot-otot lidahnya pun juga berusaha untuk menjilat, menyapu, dan menarik makanan masuk ke dalam mulutnya. Pada saat papa dan mama mulai mengajak anak makan menggunakan sendok, pilihlah pertama kali sendok yang sifatnya lentur. Dengan sendok yang lentur ini, diharapkan
anak bisa menerima makanan dengan baik, karena lenturnya sendok ini diharapkan mirip dengan kelenturan daripada puting saat anak nyusu, dan mirip dengan kelenturan daripada DOT pada anak-anak yang nyusu botol. Kemudian ujung yang lentur dari sendok ini ditempelkan pada bibir bawah anak. Diharapkan saat itu anak akan membuka mulutnya. Pada waktu anak sudah membuka mulutnya, sendoknya dimajukan sedikit menuju lidah, sehingga diharapkan kemudian anak terangsang untuk mengambil makanan yang ada di sendoknya dan menariknya masuk ke dalam mulutnya. Bukannya kemudian anak diberikan makan dengan sendoknya dimasukkan ke dalam mulut, ditumpahkan, kemudian sendoknya dicabut, tapi sendok diarahkan ke bibir supaya anak membuka mulut, kemudian dimajukan sedikit dan anak terangsang untuk mengambil makanan dan masuk ke dalam mulutnya. Kalau proses ini diulang berlahan-lahan dan secara bertahap terus meningkat dengan baik, diharapkan anak juga dalam proses pemberian makan ke dirinya sendiri, anak tidak akan berlebihan untuk memasukkan sendok ke dalam mulutnya, sehingga anak tidak akan muntah karena kesodok oleh sendoknya sendiri. Proses koordinasi seperti ini memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses belajar. Tapi itulah tugas daripada papa dan mama untuk membantu anaknya bisa mandiri, makan sendiri juga. Yang lebih besar lagi, di mana jari-jarinya sudah mampu makan finger food dan mampu untuk memegang yang lebih kecil, sendoknya tentu sebaiknya sendok yang sudah ada bentuk kontur seperti ini, dan sendoknya pun lebih melengkung, di mana pada saat itu pegangan anak pun jadi berubah, dia megangnya lebih nyaman dengan permukaan yang melengkung seperti ini. Tapi prinsipnya sama. Kemudian diharapkan anak bisa koordinasi antara tangan, sendok, dan mata untuk memasukkan sendok ini ke mulutnya dengan cara disentuhkan kembali ke bibirnya. Kemudian mulutnya akan terbuka, sendoknya masuk sedikit, dan anak mengatupkan mulutnya mengambil makanan dari sendok. Jadi prinsipnya pelan-pelan berikan aja dulu sedikit di ujung sendok supaya anak proses makannya dulu benar. Kalau anak merasa senang dengan makanannya, merasa nyaman, merasa tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, pelan-pelan dia akan minta-minta terus, sehingga akhirnya yang tadinya mungkin seperempat sendok bisa setengah sendok dia senang, kemudian meningkat malah akhirnya bisa penuh 1 sendok, dia senang aja terus karena sudah terbiasa dan menyenangi apa yang dilakukannya dengan makan sendiri itu. Jadi kalau kita ingin menaikkan tekstur atau merubah rasa daripada makanan, sebaiknya dilakukan satu persatu. Misalnya saya rubah dulu rasanya. Kalau rasanya saya rubah, ternyata anaknya bisa menerima dengan baik, lakukanlah 2 atau 3 hari seperti itu dengan rasa yang sudah dirubah tadi yang sama. Kalau anak sudah menerima, baru kemudian teksturnya bisa kita rubah. Jadi anak menerimanya juga pelan-pelan. Nah, jadi jangan fokus untuk menghabiskan 1 porsi makanan. Misalnya anak sudah umur 8 bulan menuju 9 bulan. Oh, di poliklinik kata dokter anaknya makannya sudah mesti naik tekstur, rasanya juga sudah mesti terima macam-macam, volume makannya juga udah mesti menuju setengah porsi. Berarti kalau gitu ibu di rumah langsung bikin setengah porsi, rasanya ditingkatkan macam-macam dan teksturnya sekaligus dinaikkan, dan semuanya diharapkan bisa dimasukkan ke dalam mulut bayi. Tidak bisa, bayi akan kaget, bayi akan ketakutan. Nanti bayi akan menolak proses makan ini. Oleh karena itu, lakukanlah semua secara pelan-pelan, secara bertahap, tapi tetap menyenangkan. Pada saat makan, tentu papa dan mama juga akan minum dari gelas. Bayi dan anak yang melihat itu, tentu juga ingin mencoba minum dari gelas. Bisa dimulai dengan menggunakan gelas yang awalnya ada seperti dot, kemudian meningkat dengan ada yang seperti
sedotan, tapi sangat lentur dan pendek. Pelan-pelan akan meningkat ke sedotan yang agak panjang. Kemudian setelah itu pada anak yang lebih besar, misalnya umur 10 bulan, sudah meningkat ke arah gelas. Proses yang bertahap seperti ini dan kemudian beralih benar-benar ke gelas, itu bisa dijembatani dengan cara, misalnya kalau seperti gelas ini, memberikan minumnya bisa dengan sendok, diambil dulu airnya, kemudian anaknya disuapi. Sehingga diharapkan setelah anaknya disuapi begini, anaknya mengambil air dari sendoknya tapi sudah menyentuh gelasnya. Nah, kemudian pelan-pelan airnya hanya digeserkan saja ke mulutnya. Pelan-pelan anaknya akan berusaha untuk minum dari gelas. Jadi pelan-pelan anaknya akan bertahap berusaha untuk minum dari gelas langsung tanpa pakai sendok lagi. Jadi prinsipnya adalah bukannya air di gelas kemudian dituang ke dalam mulutnya, tapi adalah bahwa sentuhkan saja ke bibirnya, biarkan anak membuka mulut dan kembali anaknya mengatupkan mulut sambil minum. Pada kondisi di mana orang tua ingin buru-buru anaknya bisa makan, ingin cepat-cepat memenuhi anaknya bisa menghabiskan satu porsi makanan, ingin cepat-cepat anaknya bisa makan dengan tekstur yang naik lebih tinggi, ingin cepat-cepat anaknya bisa merasakan macam-macam rasa makanan, seringkali orang tua jadi stres sendiri, kemudian mengambil jalan pintas supaya bisa memenuhi harapannya itu. Salah satu caranya misalnya memberi mainan, misalnya seperti ini, mainan yang ada bisa bergerak-bergerak, suaranya banyak, ada lagunya dan sebagainya. Mainan yang seperti ini diharapkan akan membuat anaknya bengong, sehingga kemudian orang tua dengan sendok bisa memasukkan makanan ke dalam mulut bayi. Diharapkan kalau memasukkan makanan ke dalam mulut bayi, bayinya langsung selesai bisa makan. Padahal proses itu salah. Yang terjadi adalah kalau anak bengong, dimasukkan makanan ke dalam mulut bayi, dikhawatirkan anaknya kaget, langsung tersedak dan bisa muntah. Yang lain lagi, pada kondisi orang tua yang stres, supaya gampang anaknya diberikan iPad, dipasang YouTube, dipasang lagu-lagu yang menarik. Tujuannya sama, supaya anak bengong, tertarik sama mainan atau iPad ini, sehingga kemudian anak membuka mulut, orang tua kembali memasukkan makanan ke dalam mulutnya langsung. Dalam proses seperti itu, kembali lagi, anak tidak mengalami hal-hal permulaan makan, di mana anak tidak mengalami makanan atau sendok disentuhkan ke bibir, anak tidak mengalami buka mulut akibat adanya rangsangan dari sendok yang ada makanan tadi di bibir, anak tidak mengalami juga mulutnya mengambil makanan dari sendok dan kemudian memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah dan kemudian menelan. Itu semua tidak dialami karena anak sedang bengong asik dengan iPad-nya, hanya makanan dimasukkan ke dalam mulut. Akibatnya apa? Mungkin anak tidak konsentrasi dengan makanannya. Anak cuma merasakan ada makanan, ya sudah dia telan aja. Rasa makanannya dia udah nggak tahu, apa tekstur yang dimakan dia juga kagak tahu. Pokoknya udah ada ya dia telan aja. Tapi matanya tidak melihat ke orang tuanya, matanya tidak melihat ke makanannya, matanya tidak melihat ke tangannya yang perlu sebenarnya koordinasi dengan makanannya ke mulut. Tidak semua dilakukan. Yang dilakukan adalah matanya menatap ke iPad. Hal-hal seperti itu tentu tidak membuat anak terdidik untuk makan sendiri. Yang lain lagi, kadang-kadang orang tua ngambil jalan pintas. Wah, makannya anak saya susah. Ya udah deh kalau gitu kita minta aja sama dokter multivitamin, sirup yang bisa langsung bikin makan. Datang ke poliklinik, nanya, dok, saya minta dong dok, vitamin yang bagus, supaya anak saya langsung mau makan. Hal-hal seperti itu nggak ada, karena proses makan itu bukan proses yang instan langsung jadi, tapi itu adalah proses yang berlangsung pelan-pelan. Makin lama makin maju,
perlu suasana yang mendukung dan tidak ada gangguan apapun. Jalan-jalan, diajak naik motor, supaya habis naik motor nanti dibilang lagi, makan lagi satu suap, nanti naik motor lagi ya, supaya kamu bisa jalan-jalan lagi. Nah, tawar-menawar seperti ini, iming-iming seperti ini, itu membuat anak tidak sama sekali tidak konsentrasi makan. Semuanya akan membuat kacau proses makan dan makin lama makin ruwet. Karena dalam otak anak sudah terprogram bahwa kalau makan, saya tuh harus diberikan macam-macam itu semua. Orang tua makin lama makin ruwet, makin stres, akhirnya urusannya makin kacau, makin besar, dan kemudian akhirnya kembali. Gizi anak jadi tidak diperhatikan, anaknya makin perkembangannya kurang baik, dan sebagainya, dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri cicat kali ini, saya akan memberi kesimpulan sedikit, bahwa pemberian makan pada anak itu merupakan proses adaptasi anak. Dari proses menyusui saat lahir, kemudian pelan-pelan anak beradaptasi, berubah menjadi proses makan. Dalam proses adaptasi yang baru ini, banyak hal-hal yang harus dipelajari oleh si anak. Proses belajar itu butuh waktu. Proses belajar itu perlu tahapan-tahapan, mulai dari yang paling ringan, yang paling mirip dengan nyusu, kemudian pelan-pelan meningkat sampai dengan makan secara mandiri. Sehubungan dengan perkembangan anak, itu harus menyenangkan bagi si anak itu, sehingga dia berminat untuk terus belajar lagi, berminat untuk makin maju, dan berminat dalam hal ini untuk bisa makan sendiri. Semoga penjelasan saya kali ini bisa memberikan manfaat.